Oskadon. Lalu dia memandang keluar. Bunga-bunga yang mekar di halaman kaputren kelihatan begitu indah. Namun saat itu tiba-tiba saja hati Rangga Geni menjadi kosong. Dia beranjak dari duduknya, lalu berjalan menuju ke dekat jendela. Cadar perak juga ikut berdiri dan berjalan mendekati anaknya. Sepertinya Ramanda tidak rela kalau aku menjadi Raja Merak Jingga ini. Sepertinya beliau tidak suka dan benci padaku. Kenapa kau berkata seperti itu, anakku? Jangan katakan itu. Kenapa aku harus tidak mengatakan hal seperti itu, Ibunda? Bukankah itu sebuah kenyataan? Menurut cerita dari Ibunda, agaknya Ramanda tidak percaya padaku untuk memimpin Merak Jingga. Ramanda marah karena aku meninggalkan keraton dan menyerahkan kepemimpinan Merak Jingga pada Paman Wisesa. Ayah meragukan kemampuan kami, orang-orang yang kutunjuk untuk membantuku. Jangan katakan itu, anakku. Jangan kau tuduh Ramandamu seperti itu. Kalaupun memang benar begitu, itu suatu hal yang wajar, Rakai Langit. Dia orang tua. Dia akan cemas pada anaknya. Kecemasan yang berlebihan. Aku tahu, Ibunda. Aku memang bukan seorang raja yang diajar oleh seorang guru ahli tata negara. Aku tidak diajar seperti Rakai Mahesa. Tapi jangan samakan aku dengan Rakai Mahesa. Sudahlah, anakku. Kenapa harus terjadi hal semacam ini? Kenapa tiba-tiba kau mempersoalkan Ramandamu? Selama ini kau tidak mengenalnya. Kau tidak tahu siapa Ramandamu. Anggaplah dia sudah tidak ada lagi. Ibunda. Iya. Hanya cara itu yang terbaik dan bisa kau lakukan. Karena kalau tidak begitu, kau akan selalu terpengaruh olehnya. Ramandamu ibarat sebatang bambu yang sudah tua, yang tidak bisa dilentur lagi, kecuali memilahnya menjadi bagian yang kecil. Tapi kapan kita bisa melakukannya? Sementara rakyat Merak Jingga terus berkembang dan mereka semakin pintar. Mereka mengharapkan pemimpin atau raja yang bisa mengerti jiwa mereka. Kau sudah cocok di hati mereka. Kau telah membuat mereka berani menatap masa depan dan menggantungkan cita-cita. Apakah kau harus mengorbankan mereka hanya karena Ramandamu? Entahlah, Ibunda. Aku tidak tahu. Yang ku tahu hanyalah bahwa saat ini aku terlanjur tahu siapa Ramandaku. Kalau tidak, mungkin aku akan mengikuti apa yang Ibunda katakan. Mungkin aku bisa bertindak dengan pikiranku seperti itu. Namun hati dan perasaanku, biar bagaimanapun dia Ramandaku. Anakku, aku adalah ibumu, istri dari Ramandamu. Aku hidup cukup lama dengannya. Aku tahu jelas sifat dan pribadi Ramandamu yang keras. Aku amat mencintainya, tapi juga amat membencinya. Karena aku bisa memisahkan antara benci dan cinta, maka aku bisa menerimanya sekarang ini. Meskipun tidak mesti harus tunduk seperti dulu. 20 tahun aku terombang-ambing dalam kesengsaraan dan penderitaan. Dan selama itu pula, aku berusaha untuk melupakan Ramandamu. Sampai-sampai aku mau mengenakan cadar atas anjuran Resi Bisma.
Jadi sekarang semua yang dilakukan oleh Ramandamu aku tidak heran. Dulu dia mengusirku ketika kau masih kecil. Dan saat itu, aku masih mengandung adikmu. Dia memang melihat semua ini dari luarnya. Apa yang bagus di matanya, itulah yang bagus menurutnya. Apa yang indah di telinganya, itulah yang indah dan bagus di pendengarannya. Aku terbuang. Kita semua terbuang dan tersiksa. Sekarang biarkanlah dia merasakan betapa sakitnya menderita dan hidup sendiri. Dia laki-laki. Dia akan mampu. Dia pergi tanpa beban, tanpa anak-anaknya. Tapi aku dulu. Kau bayangkan itu anakku. Bayangkan semuanya. Sekarang aku tidak ingin kau menderita lagi. Sudah banyak derita yang kita terima dan dapatkan karena ulahnya. Masihkah kau memikirkannya? Ibunda, sudahlah Ibunda. Keadaan ruangan pribadi Rangga Geni menjadi hening. Kedua ibu dan anak itu saling peluk melepaskan kesedihan. Cadar perak yang tanpa sadar kelihatan begitu sedih. Air matanya mengalir, membasahi pipinya. Uruslah kerajaan ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jatuhkan hukuman pada siapa saja yang bersalah, seperti yang kau berikan pada mereka yang memberontak. Rakai Mahesa memang keluargamu, tapi dia biang segalanya. Jatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Ramandamu adalah salah seorang korban kekerdilan dirinya sendiri. Adimas Rakai Mahesa memang akan dihukum mati, tapi belum ada yang bisa menghukumnya. Dia belum bisa mati sebelum kekuatan aji jiwa langgeng dalam tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Dipancung maupun digantung, hasilnya sama saja. Dia akan hidup lagi setiap kali dia mati. Aku akan mempelajari dulu kitab mantra naga bumi secara khusus. Setelah itu, akulah yang akan menghukumnya. Iya, memang itulah yang harus kau lakukan. Aku rasa saat ini pihak Mataram pun akan mendengarkan berita tentang Rakai Mahesa. Mereka akan melihat cara kau menangani masalah ini. Mereka akan menilai semuanya. Iya, Ibunda. Nah, sekarang selesaikan tugasmu dan pikirkan tentang hari perkawinanmu. Biarlah kebahagiaan itu datang sedikit demi sedikit. Dalam hidup ini, kita perlu banyak pengorbanan. Iya, Ibunda. Aku akan mencoba untuk bersikap seperti yang Ibunda katakan. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Duh, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Loh, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak jet cepet teh.
wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Ijot. Wah hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih. Bener Oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Sementara itu di ruang utama Kaputren, dia Ayu pengukir yang tinggal di situ bersama Ningrum dan Ambar Ayu kelihatan sedang bercengkrama. Mereka sedang bergurau. Bagaimana perasaanmu setelah kau tahu bahwa Gusti Rangga Geni yang selama ini kau kenal adalah seorang putra raja dan bernama Rake Langit? Aku tidak merasakan satu kecanggungan ataupun hal-hal yang aneh, karena kami sejak dulu sudah berjanji, siapapun di antara kami anak seorang pembesar atau anak seorang raja, kami akan tetap saling mencinta, saling sayang menyayangi. Mas Nurul, sebentar lagi kita akan memanggil dia Ayu sebagai Gusti Permaisuri. Kalau tidak, tentu kita akan dihukumnya, atau paling tidak akan ditegur oleh pengawal keraton. Iya, kita akan merubahnya. Kalau perlu, dari sekarang kita melakukannya. Kalian ini bisa saja. Sudahlah, jangan menggoda aku seperti itu. Kurasa kalaupun aku menjadi istri dari Rangga Geni, kalian tidak usah berubah memanggilku. Tetap saja, kita kan sudah lama kenal, sudah seperti saudara sendiri. Panggil saja namaku. Wah, mana berani. Kenapa jadi tidak berani? Kurasa tidak ada larangan. Dia Ayu, semuanya sekarang harus menurut tata krama. Kita tidak bisa melanggarnya. Guruku mengatakan hal itu, bahwa di keraton semuanya harus berubah. Lagi pula lucu kan kalau sempat kami memanggil namamu. Padahal saat nanti kau berjalan bersama Gusti Prabu, apa kata beliau nanti? Sedangkan padanya kami begitu hormat. Masakan pada penyasyurinya kami sembrono? Tidak mungkin itu dia Ayu. Kami tidak mau dikatakan sebagai orang-orang yang lancang. Tapi gurumu kan adalah ibundanya raja sendiri dan mertuaku. Jadi kau kan harus mendapat kelonggaran. Dia Ayu, guruku yang mengajarkan agar kami ini, walaupun muridnya, tidak boleh bersikap kurang ajar. Kami harus memberikan gambaran dan pandangan pada orang-orang di luar lingkungan keraton. Kehormatan dan tata krama itu, menurut guruku harus dimulai dari lingkungan istana. Terserahlah, itu peraturannya. Tapi sekarang kuharap kalian tidak usah melakukan itu dulu padaku, karena aku dan Kakang Rangga belum resmi menjadi suami istri. Iya, Gusti. Kau bisa saja, Ambar Ayu. Sudahlah. Oh ya, aku mau tanya pada kalian. Tanya saja, asal jangan yang susah-susah. Kurasa tidak susah, dan kalian bisa menjawabnya. Apa itu? Bagaimana perasaan kalian setelah tahu bahwa guru kalian itu adalah seorang permaisuri Gusti Rake Galuh? Aku tidak merasakan apa-apa. Kau, Ambar Ayu? Tidak juga, aku biasa saja. Kok bisa begitu? Kalian tidak terkejut sama sekali? Kalian pasti berbohong. Aku tidak berbohong, dia Ayu. Aku tidak terkejut mendengarkan semuanya. Karena guru kami pernah berkata, setiap perpisahan akan ada pertemuan. Beliau berpisah dengan kedua anaknya, maka suatu saat akan ada pertemuan, kecuali Dewata tidak mengizinkannya. Jadi saat mereka bertemu, maka aku tidak terkejut. Aku hanya heran dan takjub pada guru kami.
Karena beliau menyembunyikan rahasia diri beliau selama ini di balik cadar peraknya. Padahal dia sendiri tahu bahwa Gusti Prabu Rakai Galuh adalah suami beliau. Sekian puluh tahun beliau menyimpan semuanya, dan beliau sering masuk ke dalam keraton, mengobrak-abrik prajurit keraton. Beliau sering bertatap muka dengan Gusti Prabu, dan beliau begitu tahan menghadapi kenyataan seperti itu. Beliau begitu tabah. Aku saat mengetahui semuanya hanya bersedih. Aku terharu dengan pertemuan itu. Dan saat itulah aku baru melihat wajah guruku yang sesungguhnya. Wajahnya begitu cantik, dan beliau mirip denganmu, Dia Ayu. Dia Ayu, jangan-jangan kau juga anak beliau. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karokian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jot, bener baik kayak Jet cepete. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Vertindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga Jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Dia Ayu pengukir terdiam. Dia menunduk menatap lantai. Hatinya bergetar mendengar perkataan Ningrum dan Ambar Ayu. Seketika itu juga dia teringat ucapan cadar perak beberapa waktu yang lalu padanya. Dia Ayu pengukir. Kau mirip sekali dengan putriku. Walaupun ketika berpisah dia masih kecil, tapi aku yakin saat sekarang dia pasti mirip denganmu. Umurmu dan umurnya pasti tidak berbeda. Caramu juga tidak berbeda dengannya. Adat kau dan dia pasti sama. Aku suka dirimu. Andaikan kau memang putriku, alangkah bahagianya aku. Tapi kau masih begitu muda, cadar perak. Kau dan aku tidak jauh berbeda. Aku yakin kau masih terlalu muda untuk mempunyai anak sebesar diriku. Dan suaramu tidak bisa membohongi diriku. Suaramu adalah suara seorang gadis muda sepertiku. Kau salah, Dia Ayu pengukir. Aku jauh lebih tua darimu. Dan mengenai suaraku, aku telah mempelajari sebuah ilmu yang bisa membuat suara kita menjadi muda, membuat suara tetap seperti kita remaja. Percayalah,
Suatu saat kau akan melihat wajahku. Dia Ayu, kenapa kau diam saja? Kau menyadari akan kesamaan wajahmu itu, bukan? Tidak, Ningrum. Jangan kau katakan hal itu. Aku tidak bisa membayangkan hancurnya hati ini kalau Ibunda Ratu benar-benar ibuku dan Rakai Galuh adalah Ramandaku. Aku dan Kakang Rangga adalah saudara sekandung. Tidak, itu tidak boleh terjadi, Ningrum. Kini Ningrum dan Ambar Ayu yang terdiam. Mereka berdua saling pandang. Mereka mengerti akan ucapan dia Ayu Pengukir. Kedua perempuan cantik murid cadar perak itu menghela nafas. Mereka melihat ada air bening bergulir jatuh dari kedua mata dia Ayu Pengukir. Ningrum, Ambar Ayu, doakan agar itu tidak terjadi. Mintalah pada Dewata Agung. Aku tidak bisa menerima Kakang Rangga sebagai saudaraku. Dia adalah kekasihku. Aku ingin dia jadi suamiku, bukan saudaraku. Dewata. Sapa kang awake lemes bae gageng minum oskapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum